Halo teman-teman, saya Novita Sari Nababan. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang etika di dalam bernegosiasi. Dan semoga di video ini boleh bermanfaat dan menambah wawasan kita dan boleh mengenal tentang bernegosiasi yang baik. Yang pertama adalah sebelum kita lebih lanjut untuk memahami etika dalam bernegosiasi, kita harus mencari tahu dulu apa sih maksud dari etika. Nah, di slide saya sudah tampilkan bahwa di dalam bahasa Yunani etika itu merupakan ethos atau adat kebiasaan. Nah, kalau di dalam bahasa Arab etika itu ilmu akhlak. Jadi kita boleh simpulkan bahwa etika adalah nilai, norma, ataupun aturan profesional tertulis yang mengenai sesuatu hal yang baik dan benar maupun tidak baik dan tidak benar. Nah, ada 3 macam paham dalam etika negosiasi, yaitu yang pertama poker school, yang kedua idealist school, dan ketiga adalah pragmatis school. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, poker school ini adalah orang yang mempunyai pandangan bahwa negosiasi adalah sebuah permainan. Nah, orang yang berpandangan tersebut terkadang mengizinkan cara-cara curang dalam memenangkan negosiasi, asal cara-cara tersebut memenangkan negosiasi sesuai dengan aturan yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan. Orang yang berpandangan poker school memiliki 3 masalah pokok, yaitu kalau mereka beranggapan bahwa penawaran dengan cara mengancam adalah sebuah permainan. Semua dianggap memiliki aturan yang sama. Terakhir, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan aturan yurisdiksi tunggal yang berlaku. Dan yang kedua adalah idealist school. Nah, orang yang mempunyai pandangan idealis berpendapat bahwa proses penawaran adalah salah satu aspek kehidupan sosial. Nah, seorang idealis tidak akan mengizinkan penggunaan cara-cara curang walaupun tidak melanggar aturan dalam sebuah negosiasi. Dan seorang idealis dalam melakukan suatu negosiasi mendasarkan pandangannya pada filosofi dan agama yang dianut. Seorang idealis mengizinkan anggapan bahwa kecurangan pada negosiasi akan menurunkan moralitas dan kepercayaan dengan teman, ataupun bahkan menghilangkan rasa tanggung jawab pada orang lain. Dan yang terakhir itu adalah pragmatic school. Nah, karakter orang seperti ini masih menyadari tentang tidak etisnya sebuah kecurangan. Nah, mereka lebih sering melakukan dan mengizinkan pembohongan sebagai salah satu trik negosiasi dibandingkan seorang idealis. Ada 5 cara yang dilakukan seorang pragmatis untuk memblok dan menghindari bencana untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Yang pertama adalah menyatakan bahwa pertanyaan itu di luar batas, menjawab dengan pertanyaan yang berbeda, menghindari dari pertanyaan tersebut, memberi pertanyaan pada diri Anda sendiri, merubah subjek dari pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah cara-cara mereka yang dilakukan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Etika negosiasi. Nah, di dalam etika negosiasi ini ada 11 macam ataupun ciri-ciri yang terjadi di dalam bernegosiasi.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lies atau sebuah kebohongan. Nah, di sebuah kebohongan di dalam negosiasi diantaranya constraint, alternatif, wewenang untuk negosiasi, komitmen, penerimaan tawaran lawan negosiasi, dan tekanan waktu dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah utilitarianism. Ini merupakan yang menghubungkan perilaku berbohong dengan konsekuensi yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Dalam universalisme, berbohong merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Dan yang berikut adalah puffery. Puffery ini berkaitan dengan melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan sesuatu seperti cost atau kondisi. Nah, negosiator melebih-lebihkan mulai dari alternatif apa yang mereka ingin dapatkan atau siapkan untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka inginkan, seperti berbohong. Ini juga bisa dikatakan sebagai penipuan. Dan yang keempat adalah deception. Deception ini penipuan yang dimaksud yaitu janji palsu, ancaman, permintaan pertama yang berlebihan, tidak peduli dengan fakta yang ada, atau meminta sesuatu yang tidak diinginkan. Dan deception ini tidak sesuai dengan keempat kriteria etis tersebut. Dan yang kelima itu tentang weakening the opponent. Ini merupakan bagaimana membuat pihak lawan lemah, biasanya melibatkan kebohongan, penipuan, dan melebih-lebihkan. Negosiator akan mengeliminasi beberapa alternatif pihak lawan ataupun menyalahkan pihak lawan atas tindakan menggunakan pernyataan abrasif secara personal. Dan yang keenam itu bagaimana strengthening one's own position. Ini adalah suatu teknik didesain untuk memperbaiki sebuah posisi sendiri tanpa melakukan sesuatu yang merugikan ataupun membahayakan pihak lawan. Biasanya melibatkan research yang dimiliki, misalnya expertise, financial, dan aliansi. Kalau tentang non-disclosure, itu prinsipnya hanya mengungkapkan fakta hanya sebagian, gagal untuk mengungkapkan fakta yang tersembunyi, gagal untuk membenarkan salah persepsi pihak lawan, atau menyembunyikan posisi negosiator itu sendiri. Nah, information exploiting. Informasi yang disediakan pihak lawan digunakan untuk mengeksploitasi kelemahannya atau membuat lemah aliansinya sendiri. Yang kesembilan itu change of mind. Teknik ini menerima untuk merubah permintaan, menarik dari tawaran yang dijanjikan, atau melakukan ancaman terhadap pihak lawan. Kita diperbolehkan untuk merubah pemikiran atau change of mind selama tidak memutuskan komitmen atau kesepakatan bersama. Yang ke-10 adalah distraction. Distraction ini merupakan tindakan atau sebuah pernyataan yang dapat menjadi sederhana atau simple, seperti menyediakan informasi yang dilebih-lebihkan, meminta banyak pertanyaan, menghindari pertanyaan, atau mengubur ataupun menyembunyikan hal yang terjadi.
Dan yang terakhir itu tentang maximization. Maximization ini yang termasuk perilaku di dalam ini, yaitu meminta pihak lawan untuk membuat konsensi yang hasilnya menguntungkan kita, atau sama untungnya, atau pihak-pihak lawan menanggung kerugian yang lebih besar. Maksimasi ini juga biasanya berubah win-win negotiation menjadi win-loss negotiation. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teknik-teknik bernegosiasi. Nah, esensi dari persuasi adalah untuk membangun hubungan yang dalam dengan aktor kunci yang akan memberikan banyak hal pada situasi tertentu, baik di dalam negara maupun negara penerima. Menerapkan etika ke dalam negosiasi. Yang pertama adalah rigid negotiation, di mana negosiasi yang tidak etis akan mengorbankan beberapa fleksibilitas, kreativitas, ide dari pihak lain. Dan yang kedua adalah damage relationship. Ketika negosiasi dilakukan secara tidak etis, maka akan ada yang dijadikan korban dari hasil negosiasi tersebut, dan hubungan dari pihak yang negosiasi tersebut dapat rusak di masa depan karena ada pihak yang merasa dirugikan. Dan berikut itu tentang shield reputation. Kadang opposing negotiation merupakan perilaku yang tidak etis dan mengharapkan orang lain untuk berperilaku tidak etis, dan kemudian di masa depan dia akan menyerang kembali pihak lawannya. Dan lost opportunities adalah negosiasi yang tidak etis tidak hanya menghasilkan keputusan yang tidak win-win solution, tetapi juga mengintervensi diskusi yang membawa isu-isu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Tips dalam bernegosiasi. Di dalam tips untuk bernegosiasi ini, dan diplomasi persuasi mengambil peran yang penting, karena tujuan dari negosiasi adalah agar kepentingan negara yang bernegosiasi dapat tercapai. Awal dari persuasi adalah membangun hubungan dengan negara lain, hubungan yang baik antara perwakilan negara. Itu merupakan mensyaratkan bahwa adanya kontak manusia. Dan untuk persuasi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komunikasi yang baik pula. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang penting di dalam bernegosiasi. Nah, komunikasi dalam diplomasi seperti bisa dikatakan seperti darah dalam tubuh manusia. Bisa kita bayangkan bahwa ketika darah berhenti mengalir, maka manusia akan mati. Begitu juga dengan komunikasi. Ketika komunikasi dalam diplomasi berhenti, proses diplomasi akan mati. Dan sebagai hasilnya, konflik, dan sebagai hasil dari permasalahan itu akan terjadi sebuah kekerasan. Dan tips dalam bernegosiasi ini yang saya akan memberitahukannya, bahwa kita harus menghindari sesuatu hal yang membuat negosiasi kita itu menjadi tidak baik. Nah, hal-hal apa sih yang boleh kita hindari di dalam bernegosiasi? Saya akan jelaskannya, yaitu yang pertama, kita selalu
berusaha untuk menenangkan pendapat di setiap situasi. Ini yang harus kita hindarkan, hal-hal seperti ini. Dan yang kedua adalah tidak mau mengerti dan menghormati pendapat orang lain, maunya menang sendiri. Apa yang kita ingin sampaikan harus orang lain terima. Ini tidak boleh di dalam bernegosiasi. Yang ketiga adalah fokus pada diri sendiri, bukan pada pokok persoalan. Jadi timbul sebuah keegoisan sendiri. Dan yang berikut adalah menilai sebuah negosiasi sebagai sebuah konfrontasi dan mudah menyalahkan orang lain. Nah, yang terakhir adalah emosional dan mudah marah. Nah, kalau kita bernegosiasi dengan seseorang atau pihak lain, kita harus boleh mengontrol emosi kita. Bila mana ketika kita melakukan negosiasi, tetapi apa yang ingin kita dapatkan itu kita tidak boleh dapatkan, maksudnya kita tidak boleh memenangkannya, kita tidak disarankan untuk langsung marah. Kita harus siap menerima apapun keputusan terhadap pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati.